Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Bapak Profesor Sumanto yang saya hormati, Ibu Ida yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak sekalian yang ada di sini, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, yang sangat saya hormati. Saya juga akan berbicara walaupun sedikit ya, walaupun baik sedikit itu tentang kuantitas maupun tentang kualitasnya, karena temanya ya itu, saya berusaha tidak keluar dari tema ya. Memang masalah spiritual dalam arti luas itu berangkat awal terutama setidak-tidaknya untuk kita bangsa Indonesia, terpengaruh dari kita sebagai bangsa yang hidup di negara agraris. Negara kita adalah negara agraris, itu yang mewarnai pola spiritual kita dari awal sampai sekarang. Bagaimana di dalam menyebutkan bahwa gemah ripah loh jinapi totok ketor rajo dewa pota ponyo bunjung yuri berbanyu loh lurus tanpa tinandur dinamimu tanpa tinuku, yang sekarang dirubah sarwa tinandur dan sarwa tinuku. Sebetulnya tanpa tinandur dan tanpa tinuku. Bagaimana kita harus siapa yang menandur, namanya gembili, supot, ganyong, putih, tales, itu tumbuh dengan sendirinya tanpa kita budidaya, tanpa kita tanam. Alam sudah menyiapkan semua polo kependem, polo gumantung itu tumbuh dengan sendirinya. Demikian juga kolam, kita membuat kolam kecil, kena air hujan, dan begitulah tumbuh ikan di situ, wader, bader, setat dan sebagainya, sampai kutuk, welut ada semua di situ. Demikian juga hutan kita penuh dengan sapi liar, lembu liar, kerbau liar, dan sebagainya, tanpa kita budidaya. Nah, sehingga kita disebut oleh bangsa lain sebagai bangsa surga dunia, bangsa Prester John, Eldorado, negeri wanita cantik, negeri surga dunia. Nah, itu selanjutnya kalau kita lagi sekarang menoleh ke belakang, untuk Mojokai, ke belakang lagi Simosari, ke belakang Jenggala, ke belakang Kahuripan dan Medang. Itu sejak awal itu sudah ada relief-relief yang menggambarkan orang bertani. Singkal, Brudul, Garu, Lempak, Wuku itu ada di situ. Jadi jelas bahwa semua bangsa pendatang tidak bisa bertani. Dan kita belajar bertani ini dari leluhur kita, dan bukan sebaliknya. Itu yang perlu menjadi catatan. Nah, dan kenapa menjadi besar? Nah, faktor kedua itu pembangunan itu berlanjut mulai Medang, Kahuripan, Jenggala, Simosari, Mojopahit itu bersambung dan terpotong. Nah, coba dilihat sejarah, semua prasasti menyebutkan demikian. Dan semua raja-raja yang sudah lengser, dia tetap menjadi penasehat, dia menjadi guru besar dari generasi kelanjutannya. Tidak lantas diam di rumah, oposisi, bukan begitu. Jadi pembangunan berlanjut. Jadi kalau sekarang dia dengan pertimbangan agung, itu ada namanya Sabto Prabu, itu 7 orang, termasuk di situ raja yang sudah pensiun. Nah, jadi kita di sini harus paham, sadar. Seperti contoh Air Langga, Sri Maharaja Sri Lokeswara, Dharmawangsa Air Langga, Ananta Utama Dewa. Nah, setelah beliau wafat, beliau diabadikan dalam bentuk patung oleh keturunannya. Sri Aji Paduka Buku Sang Pinata Gantraning Bawana. Nah, Gantraning Bawana ini pelindung jagat. Nah, sementara bahasa-bahasa asing itu merujuk ke mahasiswa, karena bahasa-bahasa Eropa, ahli sejarah waktu itu lebih mengenal India dan Arab daripada mengenal kita. Padahal Gantraning Bawana ini menurut Profesor David Mulyana
bukan mahasiswa, tapi bertaraf guru. Artinya siapa ini? Guru besar. Bukan bertapa menang terus rengok-rengok. Lah apa manfaatnya? Ilmunya akan dibuang sia-sia. Pengalaman jadi maharaja sekian puluh tahun, politik, pemerintahan ini kan harus diturunkan kepada anaknya. Jadi ganti bawahnya ini guru besar, profesor doktor. Jadi Pak Sumanto ini mengajar kepada generasi berikutnya. Terus demikian. Nah itu faktor-faktor yang membuat kita ini menjadi besar. Nah, lantas dalam sejarah dicatat bahwa artinya terciumlah oleh bangsa asing bahwa kita ini adalah bangsa yang besar dan surga dunia. Pada pertengahan setelah belahan bumi bagian barat, tidak hanya Eropa Barat ya, belahan bumi bagian barat terkena krisis multidimensi, termasuk pangan. Kita menjadi negara. Nah itu singkatnya sebenarnya. Jadi kan panjang ceritanya itu. Abad pertengahan itu. Kalau kita baca buku-buku dari karya mereka yang terjemahan itu, abad pertengahan, abad Renaissance, Lalu revolusi industri, ya, abad penemuan itu abad pertengahan itu menentukan sekali nasib bangsa setelah itu. Nah, maka kita menjadi sasaran tembak. Nah, ini tidak akan bersambung kalau kita tidak paham, tidak bisa menggabungkan antara sejarah dunia dengan sejarah kita. Ini akan ketemu semua. Ternyata yang namanya abad penjelajahan itu bukan mereka itu menjelajah samudra begitu saja, mereka mencari kita. Itu jelas mencari kita untuk menutup krisis semua yang ada di Eropa Barat terutama. Krisis pangan, penemuan sudah mulai ditemukan, mereka mau reformasi kehidupannya, itu semua tidak ada biaya. Akhirnya mereka kita digempur oleh mereka. Jadi yang namanya penjelajahan samudra, pos-pos perdagangan itu bukan, itu posko untuk menghancurkan kita. Mulai dari tepi barat Afrika, tepi timur, nah itu semua pos-pos sampai Selat Malaka. Disebutkan dalam buku-buku, saya bukan ngarang ya, ini dari buku yang saya baca, karangan mereka sendiri. Pos komandonya itu di Selat Malaka dan di pantai barat Australia. Dan tekadnya tidak akan mundur, berapapun korbannya, berapa nyawa yang harus korban, mereka tidak akan mundur karena mau merebut kita, untuk diangkut ke sana kekayaan kita dan ilmu kita. Nah itu ada, jadi di situ ada kata-kata begini, Spanyol memulai, Portugis mengikuti, Inggris tidak mau kalah, Belanda yang beruntung. Nah ini yang kata Belanda yang beruntung ada apa? Kok Belanda yang beruntung? Nah terus ada kata-kata lagi, dua negara tidak mampu melawan Majapahit. Dan dicoba ini, zamannya kalau konon kan mereka punya paham bahwa lautan ini tidak ada pemiliknya, tidak ada negara mengklaim lautan ini wilayah saya, tidak ada, bebas. Nah sejak itu ada, dan perjanjian Tordesillas dibuat oleh Spanyol dan Portugis dengan diketahui oleh Paus, ya. Dibelah lautan itu, bagian barat itu Spanyol, bagian timur Portugis. Makanya ada mulai Vasco da Gama, Columbus, Magellan, James Cook, itu semua itu berebut. Nah, akhirnya muncullah Inggris, Imperium Inggris. Kedua-duanya kalah dengan Inggris. Ini muncul pada saat itu. Nah, bagaimana hancurnya Vasco da Gama? Nah, ini jelas kita, kalau kita gabungkan, koyok-koyok sepertinya Vasco da Gama ini tenggelam di laut, tidak, kita hantam seperti itu di Selat Malaka. Kalau Columbus tidak menemukan kita, Magellan menemukan, hancur juga di Maluku, kita hancurkan, 4 kapal habis, itu ada semua. Sehingga mengatakan dua negara tidak mampu melawan kita. Nah, jadi rahasia itu sekarang tertutup, kita harus cari itu, kita korek itu. Kenapa? Ya kita ingin tahu bagaimana saja sebenarnya. Terus saya tahu guna apa? Untuk generasi kita akan datang, biar besar hatinya. Kita bukan bahasa seketer, bukan bahasa sepele, tapi kita bahasa yang besar. Itu menambah saya percaya diri sebagai bangsa. Karena kita kehilangan rasa percaya diri sebagai bangsa. Kita lebih kagum pada bangsa lain. Karena apa? Kita tidak mengenal leluhur kita, tidak tahu apa yang telah dilakukan leluhur kita. Kalau kita tahu, kita bangga pada leluhur kita. Bangga pada leluhur kan bukan rasa bangga sebagai bangsa. Bangga sebagai bangsa, teguh rasa percaya diri sebagai bangsa. Nah, akhirnya kita hancur. Nah, proses ini ya akan mewarnai gaya spiritual kita, akan mempengaruhi. Nah, akhirnya
sikat kata ya. Ini kan bukan, ini nanti pengantar aja. Temanya kan spiritual itu. Akhirnya spiritual kita ini sejak awal sudah kebinekaan tunggal ikaan. Saya tidak cocok, saya setuju kalau dikatakan kebinekaan, saya tidak setuju. Kebinekaan tunggal ikaan. Kalau kebinekaan itu mereka, tunggal ikannya ke mana? Kebinekaan tunggal ikan itu satu cengkeraman Garuda, satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Kebinekaan dinyatakan jati diri, tunggal ikaan diperjuangkan, dan sering gagal, tetap perpecahan. Aslinya kita ini kebinekaan tunggal ikaan, menganggap bahwa semua agama sama, semua manusia itu sama, tidak ada yang berkasta tinggi. Eropa, Asia, Afrika semua sama. Itu pandangan kita. Karena apa? Tuhan menciptakan tanah surga di negeri kita ini, terus diikuti dengan sumber daya manusianya, jelas. Tanpa diikuti sumber daya yang mengimbangi sumber daya alam ini, kacau lah dunia. Bila sudah sandang pangan papan itu gudang kita. Nah, berarti bahwa dengan tanah yang subur semua ada di sini, masyarakatnya luas, welcome kepada siapa saja, tidak beda-bedakan orang. Nah, beda dengan mereka yang namanya ras Kaukasuit itu, orang-orang Eropa, orang Arab, orang India. Ras Kaukasuit, gede di gunung Medowo, pakai wulune. Ini kirinya itu. Mereka menganggap manusia murni, manusia tulen, kita bukan. Dari Asia Timur sebelum mengikuti paham